Freehand record. Jadi siapkan paku beton 6 ya. Kemudian ditimbang ya. Masing-masing ditimbang. Jadi nanti bisa ditimbangnya di lab gitu ya. Bisa pas praktikum nitip timbang atau kalau mau bisa ada timbangan yang di rumahnya, timbangan kue itu juga bisa digunakan. Ya. Catat setiap hasil penimbangan ya. Kemudian ada 6 ya. Kemudian sediakan juga botol ya, ada 6. Botolnya tertutup 1 2 3 4 5 6 ya. Satu kondisi, jadi di botol pertama ya, kita coba pakai pakai air ya. Airnya pakai air keran saja. Jadi kita siapkan botol yang botol bekas yang ada penutupnya ya, kemudian masukkan paku ke dalam botol, kemudian rendam sampai semua paku itu terendam ya seluruhnya. Di botol yang pertama. Ya. Terus tutup. Botol yang kedua ya. Kita coba bagaimana kalau dia sebagian saja yang terendam dalam air ya. Seperti ini ya. Sebagian masih ada yang terekspos dengan udara di dalam botol. Kemudian yang ketiga, nah kita tapi dididihkan sebelumnya. Ya, dididihkan sebelumnya, nanti setelah dididihkan, ya, didiamkan dulu, tapi nanti bagian atas selama didinginkan, atasnya ditutup ya. Jadi supaya tidak ada gas yang masuk lagi, ya, udara masuk lagi ke dalam airnya. Ya, jadi di sini dipanaskan dulu ya, dipanaskan, kemudian karena ini plastik harus didinginkan dulu. Tapi selama proses pendinginan, ya harus tertutup ya, jadi tidak berkontak dengan atmosfer luar ini airnya ya, supaya tidak ada seperti inilah, seperti membuat larutan untuk titrasi redox ya, sama kan itu ya, seperti itu ya. Jadi dididihkan ya, dididihkan, kemudian masukkan lagi ke sini, direndam seluruhnya, kemudian tambah minyak goreng sampai permukaan air seluruhnya tertutupi ya, seperti ini. Tambahkan minyak goreng. Minyak gorengnya sebentar, baiknya yang baru ya, sebaiknya yang baru, jangan minyak jelantah ya, pakainya minyak yang masih baru. Oke. Kemudian yang keempat, jadi kita siapkan garam sama beras ya. Jadi beras sama garamnya itu disangrai dulu ya, disangrai dulu, disangrai dengan api kecil ya, supaya nggak gosong berasnya ya. Setelah cukup lah ya, jadi uap-uapnya itu udah nggak terlalu kelihatan ya. Jangan sampai gosong juga, apinya kecil, jadi nanti mungkin akan keluar uap-uap gitu ya, itu sampai sedikit ya. Setelah itu tutup wadahnya, diamkan hingga suhu ruang ya. Jadi nanti ditutup seperti tadi supaya tidak ada uap air yang keluar ya. Jadi jika telah kering tidak ada uap yang keluar, itu kemungkinan ya. Nanti matikan api, tutup wadahnya, diamkan hingga suhu ruang, masukkan ke wadah ya, beras sama ininya yang sudah disangrai, kemudian pakunya dimasukin, tutup ya ininya gitu. Nah, yang kelima, jadi kita siapkan botol berisi larutan garam dapur ya, misalkan ya kira-kira bisa 1 sendok ya. Kemudian ini sekitar, ya bisa bebas ya ini, jadi kita pakai kualitatif saja, bisa setengahnya gitu ya. Botolnya juga dibebaskan ya, yang penting akunya bisa terendam ya. Masukkan air, kemudian kocok hingga larut, masukkan paku ke dalam botol, tutup. Yang terakhir adalah bagaimana kalau kita pakai larutan cuka ya, nanti dibebaskan ya cukanya, mau cukanya oke, di sini cukanya 1 sendok makan cuka ya, 1 sendok makan cuka, kemudian diencerkan. Apa yang terjadi nanti? Jadi nanti volume dari 1, 3, 5, dan 6
buat sama ya, dibuat sama volumenya. Nah itu. Kemudian dikasih nomor botol, keterangan, tanggal dan waktu ya. Nah kemudian nanti tabel pengamatannya seperti ini ya. Untuk 2 jam pertama hasilnya seperti apa ya di sini. Gambar plus bisa difoto, kemudian nanti dikasih penjelasan singkat ya. Jadi 2 jam pertama, 6 jam pertama, 12 jam, kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari gitu ya, diamati. Gitu. Jadi bisa dimulai ya. Mungkin kalau nggak ini repot ya kalau besok. Besok kuliah apa aja? Kalau besok? Halo? Kalau besok kuliah apa aja? Oh, besok nggak ada kuliah? Bukannya, oh ini ya asinkronus ya? Asinkronus ya kok. Oh, sinkronus. Oh iya. Mumpung asinkronus bisa langsung dipraktekkan karena ini cuman begitu aja, kemudian nanti di pengamatan ya. 2 jam pertama, 6 jam pertama, 12 jam pertama, 12 jamnya kalau misalkan kelewat sedikit nggak apa-apa lah ya. 1 hari dan selanjutnya ya, sampai 7 hari diamati. Nanti dari sini kita cek mana yang paling cepat korosinya dan kenapa, nanti dibahas ya di diskusi di situ. Nah, nanti di praktikum selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghambat korosi ya. Bagaimana kita bisa menghambat korosi dengan beberapa metode. Mungkin satu metode dulu aja ya nanti. Oke, salah satu metode. Mungkin kalau dulu pernah belajar anoda korban ya di SMA ya. Pernah dengar nggak anoda korban? Ada yang pernah dengar anoda korban? Belum ya. Kita mungkin tidak akan pakai anoda korban ya, tapi pakai metode yang lain ya. Nah, itu sebenarnya banyak diterapkan di industri seperti itu. Oke. Jadi ini sebentar aja ininya penjelasannya. Oke, nanti ya bagan alir seperti biasanya sudah ini pernah sering melakukannya, membuat ini. Ya, ada pertanyaan? Sebentar saja ini pengarahannya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Pak, maaf izin bertanya. Tadi berasnya 1 sendok makan juga ya? Boleh, yang penting 1 sendok makan, 2 sendok makan lah. 2 sama 2 lah. Garamnya 1, 2 lah. Biar agak banyakkan sedikit ya. Sebenarnya semakin banyak semakin bagus ya. Semakin banyak semakin bagus berasnya. Oh, ini 1 sendok ya? Sangrai ya, 1 sendok makan ya? Iya, ya. Bisa sih. Ini kemarin saya coba ke angkatan 2021 pakai 1 sendok, hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Ya 1 sendok aja. Masing-masing 1 ya? Siap, siap, Pak. Masing-masing 1. Terima kasih Iya. banyak, Pak. Oke. Iya, betul. Iya, berarti cukup sih sebenarnya. Segitu ya. Ada yang lain? Tidak ada, ini cukup jelas ya. Nah, nanti kita buat dulu aja seadanya ya nanti. Jadi oh ya, saya mau tanya nih. Kalau dengan Bu Darwati belajar apa aja? Kan baru kuis ya tadi ya, baru ujian. Ada yang mau Iya, komentar? Pak. Nah, belajar apa aja? Belajar kimia organik, Pak. Jadi kayak gugus fungsi, terus apalagi ya kemarin tuh reaksi asam basa, reaksi redoks, terus reaksi SN1, SN2, Oke. kayak gitu, Pak. Oke. SN1, SN2 ngerti? Itu Ngerti, Pak. kenapa? Mengerti tentang SN1, SN2? Ngerti, Pak. Oke, konsep elektrofilik nukleofilik ngerti ya? Elektrofilik nukleofilik. Kalau saya ngerti sih, Pak. Oh iya, karena Priscilia mah dari analis ya. Iya, Pak. Dulu belajar nggak tentang nukleofilik, elektrofilik?
Kalau di sekolah enggak sih Pak, tapi saya dulu ikut tim Olimpiade. Oh, makanya belajar ya, belajar. Iya. Cuman itu sebenarnya semua reaksi organik itu ya sebenarnya sederhananya reaksi yang terlibat itu ya gugus fungsi yang bertindak sebagai akrofilik ataupun nukleofilik, itu aja sih sederhananya. Cuman yang lain kayak sepertinya kalau Bu Darwati cerita banyak yang jelek nilainya, makanya banyak yang di remedial katanya. Lumayan lah ada yang di remedial. Oke. Jadi nanti praktikumnya selain yang korosi ini kita praktikum ini ya buat sabun bata ini ya, sabun batang ya yang pakai metode esterifikasi. Saponifikasi ya. Saponifikasi. Pakai saponifikasi. Itu ya. Jadi pakai ini korosinya ada 2, kemudian saponifikasi itu. Ya nanti kita buat sabun ini karena pakai NaOH bahasanya, jadi nanti dapatnya sabun padat ya, bukan sabun cair. Kalau mau sabun cair nanti kita bisa pakai KOH sebenarnya. Oke. Sampai sini dulu nih untuk yang ini, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke. Jadi Pak, maaf Pak. Gimana Bob? Berarti pakunya itu sampai terendam ya? Nggak mesti penting nanti ditimbang. Yang pakainya batu beton aja, paku beton ya, jangan yang kecil-kecil. Jangan yang 1-2 mili ya, terlalu pendek itu 2 mili. Iya, ya kan paku beton juga ada yang dari pendek. Oh iya, Sedang yang pendek aja, yang penting paku beton. baik Pak. Yang warnanya hitam ya kalau bisa ya. Jadi Oke kan Pak, baik Pak. bisa ini ya, bisa satu kelas ya beli 6 kali 31 ya, 30 lah, 31. Iya, bisa Baik lah Pak. segitu satu angkatan. Ya jadi nggak usah paku beton yang besar-besar ya. Baik. Kemudian kalau ya jadi nanti kan belajarnya ini ya, reaksi oksidasi, berarti ini di sini praktikum ini. Kemudian nanti tentang reaksi asam basa ya, itu ada di sebenarnya saponifikasi, ada asam basanya, ada ini ya, dihidrolisis sebenarnya dia, dihidrolisis esternya. Hidrolisis esternya. Jadi reaksi organik juga gugus fungsi ya, penerapannya di situ. Kemudian apalagi tadi SN1 SN2 ya. Sebenarnya ada ini sih ya. Substitusi nukleofilik ya. Iya, substitusi nukleofilik sebenarnya. Karena ada basa yang menyerang ya nanti. OH- yang menyerang dan membuat alkoholnya terlepas nanti ya. Gitu. Di pembuatan sabun ya. Iya. Oke, berarti itu ya. Kalau ini sudah SN1 SN2 ya yang dipelajari ya. Substitusi nukleofilik, dan kalau reaksi selain substitusi ada juga yang dipelajari, misalkan substitusi elektrofilik dipelajari nggak? Kalau kemarin belum sih Pak. Enggak ya? Oh berarti enggak. Berarti enggak. Iya. Oke, belajar gugus fungsinya berarti gugus fungsi yang seperti di SMA ya? Iya Yang Pak. dulu ya? Iya, berarti ada alkana, alkena, alkuna, kemudian alkohol, eter, ester, asam karboksilat, derivat asam karboksilat diajarkan juga. Kemudian senyawa aromatik seperti Iya, Pak. senyawa aromatik. Iya, Kalau tapi cepet banget sih Pak. Oh jadi cepet ya, jadi nggak ketangkep. Berapa slide ya? Berapa slide itu dalam berapa menit gitu? Oh gitu. Iya. Oke, berarti yaudah nanti sambil saya itu lagi ya. Iya sebenarnya. Tapi kalau ini tahu kan membedakan alifatik aromatik, bisa membedakan kan? Senyawa alifatik, senyawa aromatik, tahu bedanya apa? Pak. Dari strukturnya Pak, rantai tertutup dan terbuka. Oh, beda aromatik belum tentu tertutup, belum tentu aromatik. Iya.
Tapi aromatik tuh lebih cenderung resonansi, Pak. Oke, sebenarnya ada aturan Huckel ya supaya bisa dia disebut ini ya. Ya harus ada resonansinya ya. Dan memenuhi aturan Huckel ya. Ya resonansi karena harus ada konsep planaritas ya. Planar dia harus planar kalau yang aromatik itu. Waktu itu belajar ini enggak? Dengan belajar yang struktur atom itu enggak dengan ini enggak deh. Seperti ikatan SP1, SP3, SP2, SP belajar enggak? Jenis ikatan itu. Kalau aku pernah sih, Pak. Oh, waktu dulu di SMK. Belajar sendiri sih, Pak. Belajar sendiri. Iya. Oh. Ada SP3, Jadi kalau senyawa organik ya, sebenarnya meskipun sebenarnya dipelajari juga ya di teori yang valence FVS EPR ya. Valence shell electron repulsion ya. Electron pair repulsion itu juga diajarkan sebenarnya untuk tidak hanya untuk senyawa-senyawa organik ya, senyawa anorganik juga, sehingga dia membentuk kenapa sih bentuk senyawa itu jadi misalkan trigonal bipiramidal gitu ya misalkan. Kenapa kalau misalkan air itu bentuknya molekulnya bengkok gitu ya. Dia bengkok. Kenapa bengkok? Gitu. Oh ya, yang ini lagi diajarkan ini enggak prinsip kepolaran oleh Pak Haryono. Kalau nggak salah ini ya, bagian ikatan kan ya. Dia diajarkan prinsip kepolaran enggak? Kenapa ada senyawa polar, kenapa minyak dengan air tidak bersatu gitu? Kenapa minyak non polar, kenapa air polar gitu? Diajarkan nggak? Halo? Diajarin sih, Pak. Oke. Kenapa tuh? Kenapa air polar, kenapa minyak non polar? Dari pengaruh ikatan gaya antar molekulnya, Pak. Kalau kepolaran itu bukan dari antar molekul, tapi dari si molekul itu sendiri. Dari momen dipol juga bisa ya, Pak? Oke, emang dia memang dari momen dipolnya. Tapi kenapa air punya momen dipol? Kenapa bengkok bentuknya air? Kenapa CO2 itu momen dipolnya 0? Soalnya ini, Pak, kalau air itu kan dia punya ikatan hidrogen ya, Pak ya. Nah, Terus itu kalau dia ikatan dari teori kalau ikatan VCPR juga gitu, Pak. oke. Kalau Jadi dari bentuknya V. kalau VSEPR itu gimana? Gimana intinya? Kenapa air bisa bengkok? Pertanyaannya. Kalau aku sih biasanya ini sih, Pak, pakai teori domain elektron itu, Pak. Gimana tuh? Kan yang jadi titik pusatnya atom O ya, atau atom oksigen. Terus dia kan elektron valensinya 6. Terus dia ngikat hidrogen 2. Terus dia dikurangi 2 buat nyari pasangan elektron bebasnya. Berarti 6 dikurangi 2 tuh 4. Terus 4 dibagi 2 tuh 2. Jadi pasangan elektron bebasnya 2. Terus pasangan elektron ikatannya dia juga 2. Jadi dia bentuknya bengkok atau V. Nah, kenapa bengkoknya? Kenapa? Ada apa dengan elektron bebasnya? Coba discover. Studio ya. Ada yang ini mau berkomentar lagi, Priscilia? Bisa ambilin ya. Killing time. Masa cuma sebentar kuliahnya. Cuma 15 menit. Gimana? Siap, Pak. Gimana? Ini kelihatan nggak ada pop-up window? DS Biovia Discovery Studio. Nggak ada ya? Atau ada? Coba saya share screen, all screen. Pop-up window-nya belum keluar. Atau mungkin bisa di sini ya. Water molecule. Ya tadi itu sih ya mendekati ya. Ya seperti itu sih. Jadi kenapa yang membuat bengkok ada karena ada lone pair elektron ya? Halo? Iya, Pak. Ada tolakan ini ya antara pasangan elektron bebasnya. Nah, itu. Betul. Jadi sebenarnya di sini tidak digambarkan ya.
Nah, ini paling cocok nih. Nah, ini lebih cocok nih. Jadi sebenarnya air itu, ya seperti ini ya gambarnya. Dia punya, bukan yang ini nih, lebih cocok nih. Dia punya lone pair di sini. Dan ini dengan adanya elektron ini punya tolakan ya. Jadi bagaimana caranya supaya ini tolakannya minimum ya, antar baik itu lone pair dengan lone pair dengan elektron ikatan dengan OH ini, dia minimum gitu. Begitu juga, jadi setiap ini kan ada pasangan elektron ya, ada yang pasangan elektron dengan CO H2O ya ini H2O, oksigen dengan H di sini, OH di sini, OH di sini. Ini tentunya dia punya jarak tertentu supaya energinya minimum ya, karena dia mencari energi yang paling rendah ini. Karena yang paling rendah itu yang paling stabil ya. Gitu. Karena ada tolakan tadi ya. Ibaratnya kita dekat-dekatan gitu, kalau misalkan terlalu dekat, atau ibaratnya kita punya balon gitu ya. Balon kalau dideketin juga kan dia punya agak tolakan gitu ya. Atau punya bola pejal gitu ya, dideketin dia tuh punya ada tolakan gitu ya. Itu ini mirip ya. Jadi lone pair dengan lone pair itu punya tolakan juga, makanya perlu jarak tertentu, sudut bukan sudut ikatan ya. Punya sudut tertentu. Harus ada jarak tertentu di sini sehingga dia membentuk sudut gitu di sini. Itu yang menyebabkan kenapa, karena ada tolakan ini, tolakan antar ini, dan paling besar kontribusi tolakan itu dari luar pen elektron ini yang posisinya di sini, sehingga itu sedemikian rupa ya menghasilkan ya geometri yang bengkok seperti ini. Bengkok seperti ini nih. Bengkok ya, jadi airnya bengkok seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya gambar air di sini, ya, mungkin saya pakai ada airnya nggak ya? 3 RT, saya ambil dari sini aja. Nah, ini ada air ya. Saya tambahkan dulu hidrogen. Ya, kemudian saya perbesar, mungkin pakai ini ya. Dia bentuknya ya seperti ini ya, bengkok ya, punya sudut ikatan. Ikatannya kita bisa cek berapa sudut ikatannya. Kok nggak keluar sudut ikatannya. Oh, 109 ya. 109,45 derajat ininya. Ya, sudut ikatannya. Nah, ini nih. Pernah ini nggak kepikiran nih, ini aplikasi di kehidupan sehari-hari ya. Pernah kepikiran nggak, kenapa kalau kita misalkan ngerebus kalau mau bikin jamu gitu ya, atau misalkan bikin kopi, kenapa kita nggak pakai air dingin, pakainya air panas? Ada yang bisa jawab? Ini sambil killing time juga nih. Sambil ini aplikasi nih di kehidupan sehari-hari ya. Ada yang mau berkomentar? Kenapa kalau misalkan kita mau nyeduh kopi nggak pakai air panas? Nggak pakai air dingin, tapi air panas. Nggak larut, Pak. Kopinya, Kenapa Pak. nggak larut Jadi itu? menggumpal, Pak. Nah, itu kenapa coba? Kenapa? Ada yang dari sisi kimianya, dari sisi kimia itu fenomena ini ya, fenomena yang kita alami secara fisika, secara ini ya, fisiknya. Karena suhu mempercepat reaksi, Pak. Tidak terjadi reaksi di situ. Kemungkinan tidak terjadi reaksi, kemungkinan ya. Jadi mungkin ada reaksi tapi bukan itu yang bukan reaksi yang apa namanya, yang apa namanya, yang berkontribusi dalam proses penyeduhan kopi. Ada yang baru komentar lagi? Oke, ini kaitannya dengan ini. Oke, tadi kita kaitannya dengan sudut ikatan ya. Dengan sudut ikatan itu, maka dulu di fisika belajar kan resultan gaya ya. Atau matematika belajar kan resultan ya. Fisika juga belajar. Jadi gaya Haryono juga ya. Dengan Budarwati juga harusnya. Jadi ini elektron ikatan ya. Ada H dengan O, itu punya pasangan elektron ikatan ya. Punya elektron ikatan ya. Nah, kalau oksigen dengan hidrogen lebih elektron negatif mana? Oksigen, Pak. Oke, oksigen.
Kalau begitu, kalau lebih elektronegatif, dia punya kecenderungan untuk menarik elektron. Jadi kalau belajar dulu ikatan ya, mungkin di SMA juga di bagian yang tentang teori ikatan, itu kan elektron itu sebenarnya gerak-gerak ya. Cuman dia punya probabilitas tertentu ada di mana gitu ya. Nah, ketika kita punya elektron ikatan H dengan O ya, probabilitas ditemukannya ikatan itu ada di dekat O karena elektron dari ikatan ini lebih tertarik ke oksigen karena yang lebih elektronegatif. Sehingga karena dia punya lebih elektronegatif ya, kecenderungannya dia akan elektron ikatan itu terpolarisasi istilahnya, terpolarisasi ya. Istilahnya terpolarisasi ke oksigen. Sehingga ini menjadi miskin elektron, ini lebih kaya elektron. Karena memang oksigen ini kaya elektron ya, terutama karena juga di sini elektron negatif kemudian ada lone pair di sini. Jadi kecenderungannya dia akan kaya elektron di sini. Jadi kalau misalkan kita buat garis gayanya dari H ke O gitu ya di sini. Mungkin saya bisa annotate di sini. Kegambar nggak nih? Kelihatan ya? Warna merah ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Jadi ini garis gayanya, polarisasi ikatannya ke sini. Nah, kalau misalkan kita ada resultannya nggak nih? Kira-kira ada resultan gayanya nggak? Ada resultan garis ini nggak? Bukan gaya ya namanya. Resultan polarisasi ini. Kemana kira-kira resultannya? Kemana kira-kira? Kira-kira ke bawah apa ke atas? Ke atas, Pak, ke arah O. Atas ya? Oke, Ke segini arah ya. O. Ke arah oksigen ke sini berarti ya. Namanya di sini nih. Nah, ini moment dipole. Moment dipole sebenarnya adalah hasil dari polarisasi ini yang menyebabkan dia menjadi ada moment dipole. Sehingga dengan ada moment dipole ini dia menjadi polar. Beda dengan senyawa misalkan karbon dioksida. Ya. Kalau karbon dioksida karena dia geometrinya lurus meskipun polar ya. Ini oksigen. Meskipun dia polar, arah polarisasi akan ke sini sama ke sini. Tapi karena dia saling meniadakan, jadinya momen dipolnya 0. Gitu. Tapi dia punya polarizability sebenarnya. Itu beda cerita lagi. Nah, ini beda. Kemudian ada lagi punya CCl4. Nah, itu non polar juga. Padahal CCl4 kan dia ikatannya polar ya. Tapi dia non polar karena resultannya 0. Momen dipolnya 0. Oke, kembali lagi ke air. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan ini bengkok? Karena dia molekulnya bengkok, ya. Karena molekulnya bengkok, sehingga terciptalah momen dipol. Gitu. Jadi itu ya. Nah, sekarang ketika kita panaskan, ya. Tadi kan ini ngedesak-desak supaya ini bengkok ya jadinya. Supaya ini bengkok, karena ini punya tolakan yang terbesar, lone pair elektron di sini, punya tolakan terbesar. Sehingga menyebabkan ini bengkok. Bengkoknya jadi kira-kira segini. Ketika kita tambahkan panas, ya, molekul jadi punya energi kinetik. Jadi punya energi lah ya, energi tambahan. Sehingga gaya tolakan ini ya tadinya tolakan, tapi dia menolak di sini ya, menolak ke sini. Tapi ini juga punya tenaga karena dikasih energi panas tadi. Sehingga dia bisa agak punya energi nih, punya tenaga untuk melawan tolakan itu sehingga garisnya bisa jadi seperti ini. Garisnya. Sekarang kira-kira resultan atau momen dipolnya itu jadi bertambah berkurang? Berkurang. Kira-kira. Berkurang ya? Oke. Kalau momen dipolnya semakin kecil, kepolarannya berkurang apa bertambah? Berkurang, Pak. Oke. Sekarang senyawa-senyawa yang ada di dalam kopi itu kebanyakan non polar apa polar? Non polar apa?
Oke, non-polar. Jadi kalau yang senyawanya sifatnya non-polar dengan yang non-polar itu akan saling ada prinsip namanya like dissolve like ya. Like dissolve like. Saya close dulu. Ada istilahnya like dissolve like. Jadi yang pernah belajar ini enggak? Prinsip ini. Like dissolve like. Jadi yang sama akan bergabung dengan yang sama. Istilahnya orang yang kalau misalkan fenomena di orang ya di manusia gitu kan, biasanya orang yang punya kesamaan interest, punya hobi yang sama ya, itu biasanya berkumpul kan, akan bikin geng gitu ya, bikin geng. Nah ini molekul pun sama. Kalau sifatnya sama dia akan berkumpul gitu, akan bergabung, like dissolve like. Jadi katanya nih ya, polar solvent dissolve in one another, non-polar solvents dissolve in one another. Ya, jadi yang sama akan melarutkan yang punya kepolaran sama gitu. Itu like dissolve like. Oke, balik lagi ke sini sehingga dengan menurunnya kepolaran dari air sehingga dia akan mendekati kepolaran senyawa-senyawa yang ada di kopi. Sehingga akhirnya banyak senyawa-senyawa dalam kopi itu yang larut gitu. Gitu. Kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari gitu, menyeduh kopi. Udah kebayangan ya, jadi chemistry is everywhere ya. Itu ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Halo? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian mungkin ya. Oke. Itu nanti berarti bisa mulai dari besok ya. Sehingga nanti mungkin mudah-mudahan di Senin depan bisa ada ininya, ada hasilnya yang kita bisa diskusikan. Oke, itu saja untuk malam ini, cukup 30 menit, kayaknya udah capek, mungkin bisa istirahat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.